warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu April. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar pembagian pecahan biasa dan campuran dengan desimal. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya silahkan kalian saksikan video ibu berikut ini. Pada video kali ini, kita akan belajar pembagian pecahan, baik pecahan biasa dan campuran dengan bilangan desimal. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami tentang pembagian pecahan, baik pecahan biasa dan pecahan campuran dengan bilangan desimal. Siswa dapat menentukan hasil pembagian pecahan dengan bilangan desimal. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pada prinsipnya, pembagian pecahan biasa dan campuran dengan desimal adalah sama seperti pembagian pecahan dengan bilangan bulat. Pembagian pecahan dilakukan setelah kita membalik salah satu pecahan tersebut dari pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Untuk lebih jelasnya, berikut gambar ilustrasi pembagian pecahan. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Langkah-langkah cara menghitung pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa adalah sebagai berikut. Pertama, kita pastikan bahwa semua bilangan yang terlibat sudah menjadi bilangan pecahan biasa. Kalau ada pecahan campuran, ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. 2. Setelah itu, lakukan operasi pembagian pecahan dengan cara menjadikan operasi perkalian pecahan. Caranya dengan membalik pembilang dan penyebut dari salah satu pecahan yang terlibat, seperti gambar ilustrasi di atas. Setelah operasi pembagian berubah menjadi perkalian pecahan, kita hanya perlu melakukan perkalian pecahan biasa dengan ketentuan sederhana, yaitu pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Hasil akhirnya, jadikan sesederhana mungkin dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai bentuk yang terkecil. Contoh pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. 2 per 3 dibagi 4 per 5. Nah, 2 per 3 dibagi 4 per 5 sama dengan 2 per 3 dikali 5 per 4. Baliklah pembilang dan penyebut dari salah satu pecahan, yaitu 4 per 5 menjadi 5 per 4. Dan ubah tanda pembaginya dengan perkalian. Kemudian setelah itu kalikan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka hasilnya adalah 2 dikali 5, 3 per 3 dikali 4, hasilnya 10 per 12. Sederhanakan pembilang dan penyebut karena sama-sama bilangan genap, maka sama-sama dibagi 2 antara pembilang dengan penyebut. 10 dibagi 2 hasilnya 5, 12 dibagi 2 hasilnya 6, maka hasilnya 5 per 6. Ini adalah hasil paling sederhana. Contoh selanjutnya adalah pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contoh, 4 2 per 3 dibagi 4 per 5. 4 2 per 3 itu diubah menjadi pecahan biasa. Seperti cara yang telah kita pelajari, yaitu dari bawah dikali, kemudian ke atas itu dijumlahkan. Maka menjadi 3 dikali 4 ditambah 2 per 3. Hasilnya 14 per 3. Kemudian dibagi 4 per 5. Nah, setelah berubah menjadi pecahan biasa semua, baru kita lakukan pembalikan, yaitu 14 per 3 dikali 5 per 4.
Ya, setelah menjadi bentuk perkalian pecahan biasa, tinggal kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka hasilnya 14 dikali 5 hasilnya 70, 3 dikali 4 hasilnya 12. Maka hasilnya adalah 70/12. Karena pembilangnya masih besar daripada penyebutnya, maka sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu 5 10/12. Karena 10/12 itu adalah sama-sama bilangan genap, maka bisa disederhanakan dengan cara sama-sama dibagi dengan 2. 10 dibagi 2, 12 dibagi 2. Maka hasilnya 5, 5/6. Itu adalah hasil paling sederhana. Kemudian selanjutnya, pembagian pecahan biasa dengan pecahan desimal. Untuk menyelesaikan soal pembagian pecahan dan desimal, kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Di sini contohnya 4/7 dibagi 0,4. Nah, 0,4 itu diubah menjadi pecahan biasa menjadi 4/10. Maka menjadi 4/7 dibagi 4/10. Maka setelah itu dibalik, 4/7 dikali 10/4. Setelah menjadi bentuk perkalian pecahan biasa, maka tinggal dikalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka hasilnya 40/28 dan masih bisa disederhanakan lagi menjadi 1 12/28. Karena 12/28 itu adalah sama-sama bilangan genap, maka sama-sama dibagi dengan 4. 12 dibagi 4, 3, 28 dibagi 4 hasilnya 7. Maka hasil yang paling sederhana adalah 1, 3/7. Selanjutnya adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Untuk menyelesaikan soal pembagian pecahan dan desimal, kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 2 3/4 dibagi 0,2. 2 3/4 merupakan pecahan campuran, maka harus dibagi menjadi pecahan biasa. Menjadi 4 dikali 2 ditambah 3/4. Hasilnya 11/4. Nah, 0,2 diubah menjadi pecahan biasa, menjadi 2/10. Setelah menjadi bentuk pembagian pecahan biasa, maka langkah selanjutnya adalah dibalik. 11/4 dikali 10/2. Nah, setelah menjadi bentuk perkalian pecahan biasa, maka tinggal mengalikan pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Maka hasilnya adalah 11 dikali 10/4 dikali 2. 11 dikali 10 hasilnya 110. 4 dikali 2 hasilnya 8. Maka hasilnya 110/8. Kemudian disederhanakan menjadi 13/6/8. 13/6/8, karena 6/8 ini adalah sama-sama bilangan genap, maka masih bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi hasilnya adalah 13 3/4. Terakhir adalah pembagian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Untuk menyelesaikan soal pembagian pecahan dan desimal, kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Contohnya, 1,1 dibagi 0,15. 1,1 menjadi 11/10, kemudian 0,15 berubah menjadi 15/100. Mengapa per 100? Karena di belakang koma terdapat dua angka, yaitu angka 1 dan angka 5. Maka penyebutnya adalah per 100. Setelah menjadi bentuk pembagian pecahan biasa, maka langkah selanjutnya adalah merubah menjadi bentuk perkalian dan harus dibalik menjadi 11 dikalikan 100 per 10 dikalikan 15. Hasilnya 1100/150. Nah,
Kemudian untuk lebih memudahkan dalam menyederhanakan, maka nolnya bisa kita coret, yaitu dengan cara sama-sama membagi dengan 10 dulu. Maka hasilnya 1100 dibagi 10 per 150 dibagi 10. Hasilnya adalah 110 per 15. Kemudian sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu 110 per 15, hasilnya 7, 5 per 15. Karena 5 per 15 sama-sama bilangan ganjil dan sama-sama bisa dibagi 5, maka bisa disederhanakan kembali, yaitu 5 dibagi 5 hasilnya 1, 15 dibagi 5 hasilnya 3. Maka hasil paling sederhananya adalah 7, 1 per 3. Kemudian untuk lebih memahami penjelasan materi hari ini, silakan kalian coba untuk mengerjakan soal-soal berikut dengan tepat. Kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sekian penjelasan video dari Bu Guru. Apabila ada kekurangan, Bu Guru mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.